Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erin Oktavia Fatikah dengan NIM 256151058. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pembahasan terkait materi dalam mata kuliah teori sastra. Video ini dibuat untuk memberikan pemahaman yang lebih terstruktur mengenai konsep-konsep utama yang menjadi dasar dalam kajian pendekatan fenomenologi, gastronomi, dan wisata sastra. Di bidang sastra, fenomenologi diterapkan untuk memahami karya sebagai dunia rekaan yang dialami oleh pembaca. Roman Ingarden, murid Husserl, mengembangkan fenomenologi sastra lewat konsep strata karya sastra, yaitu bunyi, makna, dunia rekaan, dan nilai estetis. Dalam studi sastra, fenomenologi tidak hanya membahas struktur teks, tetapi juga memperhatikan bagaimana pembaca mengalami karya sebagai pengalaman estetis dan emosional. Nah, beberapa referensi yang bisa digunakan antara lain tulisan Suwardi Endraswara tentang metodologi fenomenologi sastra, artikel Haris Diansyah tentang pengantar fenomenologi dan penelitian fenomenologi oleh Tumangkeng dan Maramis. Yang poin kedua yaitu tahapan dan prinsip-prinsip utama fenomenologi sastra. Penelitian fenomenologi menurut Husserl selalu dimulai dari tahap epoche. Istilah epoche ini artinya kita berusaha membebaskan diri dari segala prasangka yang kita bawa. Melalui epoche, kita menyingkirkan dulu semua penilaian, bias, atau pertimbangan awal ketika berhadapan dengan objek. Inti dari epoche yaitu kita melepaskan diri dari pengalaman dan pengetahuan di masa lalu. Begitu epoche dijalankan, sudut pandang kita terhadap objek jadi benar-benar baru. Nah, dari situ ide-ide, perasaan, kesadaran, bahkan pemahaman segar bisa muncul. Tahap yang kedua adalah reduksi. Dalam reduksi, kita diajak kembali ke cara yang paling mendasar, yaitu untuk mengalami sesuatu. Semua asumsi awal kita munculkan ke permukaan, lalu kita coba pandang lagi sifat aslinya. Reduksi fenomenologi tidak sekadar melihat, tetapi juga mendengar fenomena dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian. Reduksi ini menuntut kita menangkap fenomena dalam tekstur dan makna aslinya. Tugas utama dari reduksi adalah menjelaskan lewat bahasa bagaimana objek itu betul-betul tampak di hadapan kita. Lalu tahap yang ketiga adalah variasi imajinasi. Di sini kita mulai menjelajahi berbagai kemungkinan makna yang tersembunyi. Imajinasi, perubahan, sudut pandang, pemisahan, pembalikan, dan pendekatan dari sisi yang berbeda. Nah, itu semua digunakan untuk menggali makna-makna yang mungkin belum terlihat dalam pengalaman. Nah, pada akhirnya tujuannya jelas, yaitu mendeskripsikan struktur pengalaman secara utuh. Nah, pada tahap ini intuisi memegang peran penting sebagai jembatan menuju esensi fenomena. Tahap yang terakhir adalah tahap sintesis makna dan esensi. Di tahap ini, semua deskripsi tentang tekstur dan struktur pengalaman disatukan menjadi satu gambaran yang utuh yang memperlihatkan hakikat dari fenomena itu. Husserl memaknai esensi sebagai sesuatu yang bersifat umum dan berlaku universal, yaitu ia jadi kondisi atau kualitas yang mendasari sesuatu. Esensi ini memang tidak pernah terungkap secara penuh, namun sintesis antara struktur, tekstural, dan pengalaman itulah yang mewakili esensi tersebut dalam waktu dan tempat tertentu. Melalui sudut pandang ini, imajinatif dan refleksi terhadap fenomena. Nah, secara garis besar, ada tiga pokok pemikiran dalam tradisi fenomenologi yang sering dibahas oleh para ilmuwan dan peneliti komunikasi. Yang pertama yaitu fenomenologi yang erat kaitannya dengan Edmund Husserl, salah satu pendiri fenomenologi modern. Husserl yang aktif menulis di pertengahan abad ke-20 merumuskan metode untuk menemukan kebenaran lewat kesadaran yang terfokus. Ia percaya bahwa kebenaran bisa diperoleh melalui pengalaman langsung, asalkan kita benar-benar disiplin menjalani prosesnya. Menurut Husserl, pengalaman sadar adalah kunci untuk mendapatkan pengetahuan dan kebenaran. Tetapi agar kesadaran ini bisa bekerja, seseorang harus menyingkirkan segala bias dalam dirinya. Kita diajak meninggalkan kebiasaan serta kategori berpikir lama supaya bisa mengalami sesuatu sebagaimana dengan adanya. Nah, dengan cara itu berbagai objek di dunia bisa muncul dalam kesadaran kita. Pandangan Husserl ini sering dianggap sangat objektif. Ia yakin dunia bisa dialami tanpa si subjek membawa kategori atau prasangka pribadi yang bisa memengaruhi proses mengalami. Nah, tapi para fenomenologi kontemporer melihat pengalaman sebagai sesuatu yang sangat subjektif. Menurut mereka, subjektivitas itu sendiri merupakan bentuk penting dari pengetahuan. Salah satu tokoh yang berbeda pendapat dengan Husserl adalah Maurice Merleau-Ponty, yang dikenal melalui tradisi fenomenologi persepsi. Fenomenologi persepsi sebagai reaksi terhadap objektivitas Husserl, yaitu percaya bahwa manusia merupakan gabungan fisik dan mental yang aktif menciptakan makna di dunia. Nah, sekarang banyak pendukung fenomenologi lebih menekankan pentingnya subjektivitas dalam pengalaman dan menolak pandangan objektivitas dari Husserl. Maurice Merleau-Ponty menjadi tokoh utama
dalam tradisi ini, gagasan-gagasannya tentang fenomenologi persepsi dipandang sebagai kritik terhadap objektivitas sempit ala Husserl. Menurut Ponti, manusia adalah makhluk dengan kekuatan fisik dan mental yang terus berinteraksi dengan dunia, menciptakan makna lewat pengalaman langsung. Sekarang, selanjutnya itu tentang prinsip-prinsip fenomenologi dalam penelitian sastra. Salah satu yaitu intensionalitas. Intensionalitas yaitu salah satu ide penting dalam fenomenologi adalah intensionalitas, yang yaitu pemahaman bahwa kesadaran kita selalu diarahkan kepada sesuatu. Jadi ada hubungan langsung antara seseorang yang mengalami dan sesuatu yang dialami. Yang kedua, reduksi eidetik, yaitu fenomenologi selalu berusaha menemukan inti dari suatu fenomena dengan mengabaikan detail yang tidak penting. Proses ini disebut reduksi eidetik. Nah, yang ketiga ada epoche. Ini adalah langkah untuk menghentikan atau menunda semua keyakinan dan penilaian awal tentang dunia agar kita bisa mengalami fenomena dengan cara yang lebih jernih dan tulus. Nah, menurut Kievan de Rollieu, fenomenologi adalah upaya menemukan atau memperhatikan fenomena sebagaimana ia tampak. Nah, dari 3 prinsip utama tadi, yang pertama itu sesuatu itu memiliki bentuk, yang kedua sesuatu itu bisa dilihat, nah yang 3 karena sesuatu itu bisa dilihat maka ia diterima oleh si pengamat tanpa ada penambahan atau modifikasi apapun. Oke, sekian pemaparan atau pembahasan dari segi saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi pembahasannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.